kabar? Selamat datang kembali di pelajaran seni budaya atau seni rupa. Kita masuk ke semester yang kedua ya, semester yang kedua. Artinya kita akan masuk ke tahap yang lebih sulit sih. Sebenarnya enggak juga, tergantung kita melihatnya. Nah, kita nanti akan belajar ya membuat komik ya, membuat komik. Oke, membuat komik. Nanti untuk teknis atau bagaimana caranya akan saya jelaskan. Mengapa komik? Karena seni rupa sekarang itu arahnya lebih ke digital atau seni-seni yang memanfaatkan teknologi kekinian ya, seperti industri sekarang, industri 4.0 yang katanya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak bisa terus berharap manual atau seni rupa yang tradisional warisan nenek moyang kita. Oke ya, kita masuk ke materi pembuatan komik ya. Komik ini adalah karya seni murni ya, bagian dari karya seni murni. Nah, dalam pembuatan komik itu ada unsur-unsur atau hal-hal yang harus ada. Yang pertama itu adalah cerita atau alur. Cerita atau alur. Nah, cerita alur ini adalah rangkaian peristiwa ya, rangkaian peristiwa cerita dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Ya, rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Terus ada yang namanya panel. Panel itu adalah kotak yang membingkai sebuah gambar. Ya, kotak yang membingkai sebuah gambar. Misalnya ini bentuk kertasnya, jadi di sini ada panel-panelnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 panel. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah panel. Satu halaman ini adalah panel. Terus ada yang namanya balon kata. Balon kata tentu kita sudah tahu ya, dia adalah komunikasi antar tokoh. Jadi komunikasi untuk komunikasi tokoh. Balon kata. Nah, seperti ini. Ya, balon kata nih. Balon katanya. Bagian ini. Terus ada yang namanya karakter tokoh ya. Tokoh atau karakter. Nih, tentu ini tokohnya ya. Ada orang-orangnya, jadi dia bisa menggambarkan sifat, bentuknya seperti apa, mau realis, semi realis, manga, kartun, bentuknya macam-macam. Nah, yang paling penting keempat ini ya, cerita atau alur, panel, balon kata, dan tokoh. Nah, nanti untuk tahap awalnya kalian buat cerita dan tokoh atau karakter. Itu nanti untuk tahap awalnya. Jadi perbanyaklah imajinasi untuk melihat nanti bentuk komik apa yang mau kalian buat. Jadi komiknya itu bebas. Bebas itu artinya bentuk yang kamu buat nanti itu bebas. Kalau ini kan jenisnya dia gaya-gaya Jepang atau manga ya,
populernya manga gaya-gaya Jepang. Jadi bentuk-bentuk Jepang itu kan seperti matanya besar, ya ciri-cirinya. Cuma bentuknya masih proporsional seperti manusia pada umumnya, ada penonjolan pada bagian mata. Ini juga, ini kan gaya-gaya manga nih. Nah, untuk contohnya nanti ini kan ada beberapa yang punya kakak kelas kalian yang sudah sekarang kelas 12. Nah, ini dia juga bertipe agak-agak manga juga sih punya. Namanya Vania Lau, sekarang kelas 12. Dia mencampurkan teknik manual dan digital. Ya manualnya bagus, digitalnya juga oke. Nah, jadi nanti untuk tekniknya kalian bisa pakai teknik manual atau digital, atau kalian campur. Misalnya kamu buat sketsanya dulu di kertas, setelah itu kamu scan, nanti kamu beri warna di aplikasi. Nah, untuk teknis atau kriterianya nanti share di grup pelajaran seni rupa ya, tentang tekniknya, ukuran kertasnya berapa halaman ya, nanti share jelasin di grup pelajaran seni rupa, nanti share apanya, format dokumennya. Nah, ini juga ada yang sudah lulus ya, ini juga. Nah, ini juga. Nah, ini khusus nanti untuk covernya wajib berwarna ya. Untuk komik dalamnya tidak harus berwarna, warna pun boleh, hitam putih juga boleh. Nah, terus jenis atau bentuk komiknya tadi kan yang sudah saya sampaikan kan bebas. Artinya begini, jadi ini ada bentuk-bentuk manga, ini kan seperti ada bentuk manga yang ini ya. Bagian ini kan bentuknya manga, yang ini kan enggak, imajinasi. Jadi silahkan berimajinasi bentuknya, tidak harus kartun manga, gaya-gaya komik manga. Kamu punya gaya sendiri silahkan ya. Ini cukup sederhana, tetapi dia dapat semua unsur yang saya jelaskan di bagian sini, ada semuanya ya. Ceritanya jelas, ada tokohnya ya, ada panelnya, ada balon katanya, ceritanya nyambung, genrenya jelas ya. Silahkan nanti mau buat gaya lucu, horor, komedi, konyol, romance, atau bentuk apapun ya. Ini juga ada macam-macam ya. Ini kan tidak harus bergaya manga. Ini juga, nah ini saya suka nih, dia simpel aja nih, kepalanya nyaris bulat-bulat semua kan, tapi dia bagus, ada ceritanya, dinamis juga nih, bentuk panelnya nggak sama sebelah sini dan kirinya ya. Nah, ini dan sini beda, jadi dinamis, karyanya nggak bosan, walaupun bentuknya agak bosan, tapi ketika lihat secara keseluruhan kita nggak bosan dan ada cerita yang cukup jelas. Nah, sekarang atau nanti kalian coba pikirkan mau buat komiknya seperti apa, ceritanya seperti apa. Kalian tulis dulu, kalian buat sketsanya, belajar buat sketsa, buat alur ceritanya dari awal. Dia menceritakan, komiknya menceritakan apa, mau true story juga boleh, mau imajinasi boleh, science fiction boleh, non fiksi juga boleh, terserah. Ini kesempatan kalian untuk apa ya, berimajinasi dalam suatu media yang sekarang lagi tren digital komik ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan buat latihan-latihan mulai dari pembuatan alur cerita dan lain-lain.